Halo Libra, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Libra Sun Moon Rising and Venus Sign ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Untuk pergerakan planet, silakan lihat di channel saya ya, atau di akhir dari video ini saya menyematkan sebuah link ke sebuah playlist gitu ya, yang sudah saya sendirikan, di mana playlist itu update planet ya. Jadi isinya terkait update-update planet mingguan gitu ya, jadi bisa dilihat di situ atau bisa lihat melalui channel saya langsung. Di situ ada playlistnya yang sudah tersedia di situ ya. Itu. Lalu mohon maaf karena jadwal saya agak kacau gitu ya, jadi akhirnya jadwal reading pun juga ikutan kacau gitu ya. Jadi saya usahakan minggu depan sudah kembali ke normal gitu ya. Oke, kita tapping into Libra's vibes. Mohon bantuan semesta. Vibes untuk teman-teman Libra minggu ini. Ada apa dengan teman-teman Libra? Satu kartu. Oh, ada dua yang terbuka di sini ya. Oke, saya ambil dua-duanya. Yang pertama ada The Temple Path. Ya, tampaknya ini adalah spiritual journey ya bagi kalian ya, dengan adanya The Temple Path di sini ya. Dimana perjalanan hidup kalian ke depan di sini adalah perjalanan spiritual yang tidak hanya sekedar perjalanan hidup yang biasa gitu ya. Ada sebuah pelajaran-pelajaran spiritual yang menyertainya gitu ya, dengan adanya The Temple Path. Lalu kemudian cornucopia. Ini adalah hadiah dari kalian kalau misalnya kalian sukses ya menjalani spiritual journey ini ya, dengan adanya kartu The Temple Path tadi ya. Itu ya. Itu kalian akan mendapatkan rezekinya dari semesta gitu ya, dengan adanya cornucopia di sini ya. Tapi tentunya kalian harus menjalani pelajaran terlebih dahulu ya dari semesta. Itu. Oke. Sekarang mari kita lihat situasi untuk teman-teman Libra di sini ya. Saya merasakan adanya energi The Hermit, Judgment, cornucopia tadi ada energi Ten of Pentacles, King of Pentacles, Ten of Cups, Nine of Cups, Nine of Pentacles gitu ya. Oke, mohon bantuan semesta. Situasi untuk teman-teman Libra dalam waktu dekat kaitannya dengan The Temple Path dan cornucopia. Oke. Kalian mendapatkan kartu akses granted. Akses disetujui. Ini kaitannya dengan sosial media, fake profile, atau hiding. Jadi tampaknya di sini erat kaitannya dengan sosial media ya. Mungkin kalian di sini berurusan dengan orang yang dimana kalian di sini berhubungan melalui platform tertentu, platform online gitu ya, apapun itu platformnya ya. Itu lalu kemudian ya kaitannya dengan fake profile, ada yang kalian sembunyikan ya, seperti kalian di sini tidak menginginkan kehidupan nyata kalian itu dilihat oleh orang gitu ya, atau di sini ada orang yang menggunakan fake profile ya, fake profile untuk berkenalan dengan kalian gitu ya, untuk mendekati kalian gitu ya, lalu kemudian hiding, kalian seperti bersembunyi gitu ya, entah orang ini bersembunyi atau kalian yang menyembunyikan identitas asli kalian gitu ya. Dan ini erat kaitannya dengan The Temple Path itu tadi ya. Mungkin ini saya merasakan ada sesuatu di mana ya ini harus kalian sadari ya, bahwa notabene yang namanya sosial media, apalagi kalau kita menggunakan fake profile gitu ya, itu bukan jati diri kita gitu ya. Dan kembali lagi ya, di sini Pluto sedang retrograde di Aquarius, di mana yang namanya ingenuity atau istilahnya hal yang otentik dari diri kita itu akan semakin dihargai, semakin berkembang, semakin dikenal banyak masyarakat, dan semakin bisa diterima kalau kita bisa mengembangkan apa yang otentik dari diri kita. Dan tentunya itu berlawanan dengan fake profile ini ya. Ketika kita menggunakan fake profile, maka kita tidak menjadi diri kita yang otentik gitu ya. Dan itu yang mungkin perlu kalian sadari di sini ya, dengan adanya akses granted di sini ya. Itu
semesta di sini seperti mengizinkan kalian ya untuk memiliki fake profile atau apapun itu, dengan harapan kalian bisa belajar ya seiring dengan perjalanan kalian menjalani fake profile kalian gitu ya. Dan nantinya ketika kalian menyadari bahwa yang namanya fake profile itu tidak menunjukkan atau kalian tidak bahagia dengan fake profile kalian gitu ya, itu kalian nanti akan secara perlahan-lahan menarik diri dan kembali ke diri jati diri kalian yang aslinya, dengan harapannya dengan adanya the temple pad itu tadi ya. Dan dengan kalian menjadi jati diri kalian yang asli gitu ya, kalian akan semakin genuine, akan semakin otentik, dan orang-orang akan semakin menghargai kalian, dan kalian bisa mendapatkan rezekinya dari semesta dengan adanya kartu cornucopia itu tadi ya. Oke, mari kita klarifikasi, mari kita masuk saja ya dengan menggunakan tarot ya. Kaitannya dengan apa di sini ya? Energi kalian, 3 kartu semesta yang menunjukkan energi dari teman-teman Libra saat ini. Oke. Kartu pertama. Ya, Page of Swords, stalking energi ya, tadi ya, fake profile. Lalu kemudian jatuh 2 teman-teman. Yang pertama adalah Nine of Wands, ya. Nine of Wands di sini adalah Wounded Healer energi, Chiron energi, lalu kemudian Ten of Swords. Bottom of the deck, the Stars, ya, Aquarius energi. Iya, dengan adanya bottom of the deck the stars di sini ada sesuatu yang kalian harapkan, ada sesuatu yang ingin kalian rubah dalam kehidupan kalian gitu ya, dengan adanya energi the stars di sini ya. Ada sebuah harapan yang kalian sematkan dalam setiap doa kalian, dalam setiap apapun yang kalian jalani dalam kehidupan kalian. Gitu ya. Harapan ini tentunya membawa sebuah semangat baru ya, kekuatan baru gitu ya. Kalian seperti ya, dengan adanya kartu The Stars di sini, ini adalah bahan bakar kalian untuk maju ke depan ya. Itu ya. Adanya hopes and healing di sini ya. Kalian seperti menyembuhkan diri dengan harapan kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, atau kalian mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya gitu ya, dengan adanya energi The Stars di sini ya, bottom of the deck. Dan bisa jadi di sini kalian merupakan orang yang cukup terkenal ya, orang yang cukup terkenal, orang yang seorang public figure gitu ya, dikenal banyak orang gitu. The Star sendiri adalah celebrity card gitu ya, dimana dia menjadi acuan orang, dia dilihat banyak orang gitu ya, disukai banyak orang gitu ya, dengan adanya kartu The Stars di sini ya. Banyak orang yang menaruh harapan pada kalian gitu ya. Itu. Lalu kemudian energi yang pertama ada energi Page of Swords ya, ini seperti energi stalking energi ya di masa lalu ya. Stalking energi coba-coba gitu ya, ini adalah ide baru gitu ya, ide yang notabene masih awal-awal gitu ya, masih sekedar omong-omong kosong gitu ya. Jadi ide-ide yang belum dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan reliabilitasnya, kesuksesannya gitu ya. Jadi kalian seperti mendapatkan sebuah informasi juga di sini ya, dengan adanya Page of Swords di sini ya. Ada sebuah pesan gitu ya yang kalian dapatkan gitu ya, dengan adanya energi Page of Swords di sini. Atau bisa jadi kalian di sini stalking seseorang, atau seseorang sedang stalking kalian gitu ya, melalui platform atau melalui sosial media gitu ya. Itu. Lalu kemudian ada energi Nine of Wands. Nine of Wands di sini Wounded Warrior energi ya. Sepertinya di sini kalian sudah mencoba berbagai cara gitu ya. Mencoba berbagai cara, dan Page of Swords di sini juga merupakan studious energi ya, dalam artian intinya kalian belajar sesuatu gitu ya, dengan adanya Page of Swords gitu ya. Belajar sesuatu yang baru, kalian di sini pantang menyerah, maju terus gitu ya, dengan adanya Page of Swords di sini ya. Dan sudah banyak yang kalian lalui gitu ya,
di masa lalu dan kalian tidak mudah begitu saja menyerah gitu ya. Itu, dan kalian di sini berpegang teguh pada satu wants di sini ya. Satu wants di sini adalah satu-satunya harapan itu tadi ya, dengan ada yang kartu The Stars tadi ya. Satu-satunya harapan yang kalian punya gitu ya. Lalu kemudian ada energi Ten of Swords ya, ini seperti kalian menyelesaikan sesuatu ya, kalian pergi, kalian sudah tidak peduli lagi gitu ya, ini sudah selesai, sudah mati, sudah intinya the end gitu ya, tamat riwayatnya gitu ya, yang ada hanya dunia yang baru gitu ya, atau istilahnya menyambut hal yang baru gitu ya dengan adanya Ten of Swords gitu ya. Itu bisa jadi di sini ya ada seseorang yang stalking kalian gitu ya, lalu kemudian kalian di sini seperti membatasi diri dari siapapun yang stalking kalian gitu ya. Kembali lagi Page of Swords di sini melihat pada orang ini ya, Nine of Swords ini ya, bahwa kalian di sini sedang posisi healing gitu ya, tidak ingin berurusan dengan siapapun, dan akhirnya kalian di sini memutuskan untuk ya tidak ingin berurusan dengan siapapun, kalian pergi begitu saja gitu ya. Dengan adanya Ten of Swords gitu, kalian sudah tidak peduli lagi, kalian sudah selesai gitu ya, mau kalian stalking mau kalian tidak stalking bodo amat gitu ya. Itu itu oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Page of Swords di sini. Kartu pertama dari teman-teman Libra, kaitannya dengan apa? Oke, kalian mendapatkan Seven of Pentacles. Oke, lalu kemudian Nine of Swords. Lalu kemudian The High Priestess, Pisces energi ya. Bottom of the deck, Seven of Swords. Ya, dengan adanya bottom of the deck Seven of Swords di sini ya, kalian seperti menstalking seseorang gitu ya. Kembali lagi bottom of the deck di sini adalah energi kalian gitu ya. Energi kalian. Jadi kalian berharap kalian mendapatkan sesuatu, mendapatkan informasi sesuatu dengan adanya kalian stalking seseorang gitu ya, dengan adanya kartu Seven of Swords di sini ya. Kembali lagi Seven of Swords di sini strategi gitu ya. Ini adalah kartu yang kaitannya dengan lies, deceit gitu ya, kebohongan, kecurangan, penipuan gitu ya, manipulasi juga bisa gitu ya, kebohongan gitu ya. Dengan adanya strategi juga bisa ya, dengan adanya Seven of Swords di sini ya. Kalian seperti ya dengan Page of Swords ini mengklarifikasi Page of Swords gitu ya. Ini merupakan strategi kalian ya. Ini merupakan salah satu cara kalian untuk mengakali sesuatu gitu ya, dengan mungkin dengan menggunakan fake accounts itu tadi ya. Kalian akhirnya belajar sesuatu gitu ya. Itu di masa lalu gitu ya, atau istilahnya baru-baru saja yang terjadi, lalu kemudian diklarifikasi dengan Seven of Pentacles, Nine of Swords, dan The High Priestess gitu ya. Jadi Seven of Pentacles di sini itu seperti menganalisa itu tadi ya, seperti menganalisa finansial kalian gitu ya, atau usaha kalian ini apakah worth it gitu ya. Kembali lagi Seven of Pentacles di sini adalah analisa terkait apa yang sudah pernah ditanam gitu ya. Is the juice worth to squeeze gitu ya. Jadi istilahnya apakah buah yang saya hasilkan ini melalui tanaman saya ini apakah layak untuk dijadikan jus untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi kalian di sini seperti menganalisa gitu ya. Apa yang kalian analisa saya kurang tahu gitu ya. Yang pasti kalian sampai tidak bisa tidur gitu ya, dengan adanya Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare
gitu ya. Bisa jadi kalian di sini kekurangan finansial atau apapun itu gitu ya, atau kalian di sini mencoba-coba untuk itu tadi ya, intinya mencoba-coba untuk mengatur strategi gitu ya, untuk mengatur strategi dengan mengintai atau istilahnya apa ya, melihat kondisi seseorang tanpa terlihat gitu ya. Jadi intinya di sini seperti ya itu tadi ya, stalking energi gitu ya. Itu, dan ternyata ya semesta tetap keep it a secret gitu ya. Itu ya. Dengan adanya The High Priestess di sini bisa jadi kalian tidak ditunjukkan oleh semesta gitu ya. Jadi dibiarkan tetap rahasia gitu ya. Atau bisa jadi di sini kalian justru mendapatkan kuncinya gitu ya. Kalian mendapatkan kuncinya dan bisa mengakhiri nightmare kalian gitu ya. Itu di masa lalu ya. Jadi merupakan sebuah strategi yang dimana ide ini kalian coba-coba gitu ya. Itu bisa jadi kalian mungkin di masa lalu ya mencoba untuk kegiatan spiritual ya. Mungkin kalian di sini dengan adanya mulai memberanikan diri untuk melihat channel-channel tarot, channel saya gitu ya, itu bisa jadi terkait hal itu gitu ya. Ada sesuatu hal yang dengan harapannya kalian bisa dengan kalian melihat channel tarot atau istilahnya apa, dengan harapan kalian bisa mendapatkan petunjuk gitu ya. Jadi intinya itu tadi terkait permasalahan kalian sehingga kalian sudah tidak lagi dihantui atau mengalami mimpi buruk kaitannya dengan apapun permasalahan kalian ini ya. Itu. Oke, mari sekarang kita klarifikasi Nine of Wands, Wounded Warrior energi di sini semesta. Mohon bantuan Nine of Wands terkait apa? Oke. Nine of Wands, kalian dapat Two of Wands. Lalu kemudian Princess of Wands, atau ini adalah Page of Wands gitu ya. Ini Leo Sagittarius energi. Oh, keluar dua teman-teman ya. Keluar dua. Kalian mendapatkan Five of Cups dan King of Cups. Bottom of the deck, the Empress. Ya, ini power card kalian juga ya. Ini adalah Libra Taurus energi gitu ya, dengan adanya The Empress di sini ya. Kalian di sini mengembodi kekuatan kalian gitu ya. Kalian mengambil alih kekuatan kalian. The Empress di sini juga bisa kaitannya dengan self love ya. Kalian membatasi diri dari dunia luar gitu ya, atau kalian di sini berusaha mati-matian gitu ya. Ada sesuatu yang kalian coba dengan adanya Nine of Wands di sini ya. Bisa jadi juga Nine of Wands di sini adalah kalian membatasi diri dari dunia luar dan kalian berfokus pada diri kalian ya. Penyembuhan diri, self love, menyayangi diri sendiri, perawatan diri sendiri gitu ya, dengan adanya energi The Empress gitu ya. Dan itu diklarifikasi dengan Two of Wands, Two of Wands, Princess of Wands, Five of Cups, dan King of Cups gitu ya. Jadi intinya di sini kalian berusaha untuk mengontrol sesuatu gitu ya, berusaha untuk mengontrol sesuatu gitu ya, dengan istilahnya dengan sesuatu yang baru ini gitu ya. Jadi kalian berusaha untuk tidak lagi mengulangi kesalahan di masa lalu ya. Mungkin kalian di masa lalu cukup sembrono gitu ya, cukup
cukup tidak hati-hati gitu ya. Tapi kalian di sini sudah mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak halangan sampai akhirnya kalian agak trauma untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi kalian di sini seperti memberanikan diri, teman-teman ya, memulai lagi dari awal dengan adanya Princess of Wands di sini ya, dan Two of Wands di sini ya. Ini kalian memulai lagi dari awal gitu ya, memulai lagi hidup kalian dari awal berbekal pada satu-satunya passion yang tersisa gitu ya. Kembali lagi Two of Wands di sini kalian memegang satu wands yang tersisa gitu ya, satu wands berikutnya setelah wands ini selesai. Jadi passion yang lama sudah selesai gitu ya, kalian bergerak ke passion yang baru gitu ya, sambil membawa globus, sambil merencanakan gitu ya terkait passion kalian gitu ya. Itu lalu kemudian Princess of Wands di sini ya seperti ini passion yang baru buat kalian gitu ya. Kalian berusaha untuk tidak berfokus pada kelemahan kalian dengan adanya energi Five of Cups di sini ya. Kalian tidak berfokus pada kelemahan kalian dan kalian di sini berusaha untuk tetap tenang dan tetap terkontrol gitu ya, apapun itu gitu ya. Jadi ini seperti energi yang tampak di mana kalian di luar tuh tampak tenang gitu ya, tampak hahi, ketawa gitu ya, tetap kelihatan tidak ada masalah gitu ya. Padahal kalian di sini sudah mengalami banyak masalah dan sampai pada titik di mana kalian merasa trauma ya untuk memulai sesuatu yang baru gitu loh, karena banyaknya kegagalan yang sudah kalian alami sebelumnya. Tapi kalian di sini mencoba untuk menutupi itu gitu ya, mencoba untuk tetap tenang gitu ya, supaya ini tidak tampak dilihat oleh orang gitu ya. Kalian berusaha untuk menjalani hal yang baru ini secara perlahan, mengikuti tempo dari ya tadi ya, healing atau penyembuhan hati kalian, tingkat kesembuhan hati kalian gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi Ten of Swords, sebuah energi pengakhiran. Bisa saja kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius, atau orang yang berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces, gitu ya. Itu. Oke, mari kita klarifikasi Ten of Swords di sini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk energi Ten of Swords. Kalian mendapatkan Two of Pentacles. Dua lagi semesta. Wah, terlalu banyak. Nope. Terlalu banyak. Terlalu banyak teman-teman ya. Dua lagi semesta. The Emperor. Oh, keluar dua lagi. Six of Pentacles dan Ace of Swords. Bottom of the deck, Queen of Wands. Nice ya. Dari energi Princess of Wands, dimana kalian mencoba-coba sesuatu, mencoba untuk memulai lagi dari awal secara perlahan gitu ya, meskipun itu hanya satu langkah kecil gitu ya, tapi itu sangat signifikan teman-teman ya. Itu akan membantu kalian untuk berfokus pada apa yang kalian punya gitu ya, dan itu akan membuat hati kalian jauh lebih tenang dengan adanya usaha kalian yang kalian mulai dengan dari hal kecil itu ya. Lalu kemudian Ten of Swords di sini bottom of the deck-nya adalah Queen of Wands. Tadi masih dalam energi Princess
of Wands gitu ya, Page of Wands gitu ya. Lalu langsung berubah ke Queen of Wands, di mana kalian sudah menemukan ritmenya, kalian sudah menemukan passionnya gitu ya, kesenangannya apa gitu ya, istilahnya tips and tricksnya untuk maju ke depan gitu ya. Akhirnya kalian mengembody energi Queen of Wands di sini ya. Kalian mengejar dengan penuh semangat apa yang membuat kalian bahagia di sini ya. Itu. Dan kalian meninggalkan apapun itu ya yang di masa lalu yang membebani kalian, pikiran kalian terutama ya, dengan adanya Ten of Swords di sini ya. Lalu diklarifikasi dengan Two of Pentacles, The Emperor, Ace of Swords, dan Six of Pentacles. Ya, di sini seperti mengatakan bahwa kalian menyeimbangkan energi kalian gitu ya, menyeimbangkan energi kalian, take over kehidupan kalian, kalian mengambil kekuatan gitu ya, mengambil alih kehidupan kalian gitu ya, lalu kalian di sini memperoleh kejelasannya, arah hidupnya kalian kemana gitu ya, lalu kemudian dengan adanya Six of Pentacles adalah mendapatkan kesuksesan atau pemberian dari semesta itu tadi ya, dengan adanya kartu cornucopia tadi ya itu. Dan Six of Pentacles di sini uniknya ada tulisannya ya di bawahnya ya, yang tulisannya di sini adalah material sukses gitu ya, itu ya. Jadi intinya di sini di masa yang akan datang kalian akan memperoleh itu ya teman-teman ya, tapi dengan catatan bahwa iya memang harus ada yang kalian tinggalkan di sini gitu ya, harus istilahnya kalian harus berani untuk memulai lagi gitu ya, meskipun itu adalah step kecil yang mungkin bagi orang lain ya kamu masih dirasa belum berubah, kamu dirasa masih belum melangkah, tapi ketika hal yang kecil itu kalian lakukan gitu ya, dan itu menurut kalian itu sudah sangat berat sekali, tapi itu sangat signifikan bagi kehidupan kalian, lakukan gitu ya. Karena itu nanti akan energinya semakin bergulir seperti snowball gitu ya. Semakin lama yang semula masih kecil segini menjadi sangat besar sekali gitu ya, ketika kalian sudah menjalankannya gitu ya. Dan ketika sudah sangat besar itu, kalian pun akhirnya bisa menangkap energi kalian kembali, bisa kembali ke jati diri kalian kembali gitu ya. Dengan adanya kartu tadi The Temple Pet, ini adalah kartu di mana kalian kembali ke jati diri kalian lagi gitu ya, itu dibimbing oleh semesta sendiri gitu ya, itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Libra di sini. Iya, dengan adanya kartu sosial media, fake profile, hiding, ini lebih pada itu tadi ya. Saya merasa bahwa teman-teman Libra di sini mungkin dulu suka sekali main sosial media atau apapun itu platform online-nya, tapi kalian tidak menggunakan identitas diri kalian sendiri atau jati diri kalian sendiri gitu ya. Jadi akhirnya ya kalian akhirnya bimbang ya ketika dihadapkan pada sebuah masalah yang membutuhkan jati diri kalian sendiri itu untuk ada gitu ya. Akhirnya setiap langkah ke depan kalian memutuskan sesuatu itu bukan based on keinginan kalian, tapi based on apa yang kalian sukai gitu ya. Notabene di sini adalah fake self kalian gitu ya. Jadi bukan real self tapi fake self kalian gitu ya. Dan di sini semesta seperti menunjukkan sesuatu atau memberi kalian pelajaran gitu ya, bahwa pada akhirnya kalian pun sudah tidak lagi mau menggunakan fake profile gitu ya. Kalian sudah bangga dengan diri kalian sendiri, apapun yang sudah kalian lalui di masa lalu ya, baik buruknya gitu ya, naik turunnya kehidupan gitu ya, kalian bangga dengan diri sendiri dan akhirnya kalian bisa menemukan jati diri kalian kembali. Dan ketika kalian menemukan jati diri kalian kembali, itu kalian akan mendapatkan hadiah dari semesta gitu ya, berupa cornucopia tadi ya, material sukses. Dan kembali lagi ya, sekarang Pluto masih retrograde di Aquarius ya, jadi supaya kalian
Di sini semakin kalian genuine, semakin kalian authentic, kalian akan semakin sukses intinya gitu ya. Oke, saran dari semesta. Oke, kalian mendapatkan kartu Temperance, Sagittarius energi. Lalu kemudian Two of Wands keluar lagi teman-teman ya. Satu lagi semesta. Three of Cups, celebration. Bottom of the deck, the Chariot. Ya, Cancer energi. Ya, dengan adanya bottom of the deck, the Chariot di sini semesta seperti berkata bahwa ya, intinya ya lupakan masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Kan gitu kan, kalian sudah mendapatkan pelajarannya, khususnya terkait fake self ini ya, yang bukan jati diri kalian ini ternyata semakin membawa banyak sekali masalah ke dalam kehidupan kalian gitu ya. Jadi akhirnya kalian sudah tidak nyaman lagi menggunakan fake profile, dan kalian di sini diminta untuk semesta untuk ya, tunjukkan jati dirimu yang sesungguhnya keluar gitu ya, dan raihlah kemenangan gitu ya dengan adanya The Chariot gitu ya. Tinggalkan kehidupan kalian ketika kalian menggunakan fake self kalian ya, diri kalian yang tidak asli itu ya. Itu lalu kemudian semesta di sini berkata pelan-pelan, tidak perlu yang sifatnya energinya itu tidak perlu yang sifatnya itu langsung tiba-tiba dan menyeluruh gitu ya, kalian menunjukkan jati diri kalian dalam kurun waktu 1 hari. Enggak. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Pelan-pelan ubah jati diri kalian. Kembali lagi, The Temperance di sini adalah kartu in moderation ya. Tetap seimbang gitu ya. Dalam artian di sini tetap seimbang di sini itu lebih pada ya enggak apa-apa lah sesekali waktu menggunakan fake profile kan gitu kan, tapi mungkin mulai berani untuk menggunakan real self kalian secara perlahan sampai akhirnya kalian sudah tidak lagi membutuhkan fake profile itu. Dan ketika kalian sudah tidak membutuhkan fake profile itu ya, atau jati diri yang kalian sembunyikan itu ya, itu silakan tunjukkan pada dunia gitu ya. Mulailah hal yang baru, keluarlah dari rumah ini, dari jendela ini untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya gitu ya, dan be celebrate gitu ya. Bergabunglah bersama orang-orang lain di luar sana dengan menggunakan jati diri kalian yang asli gitu ya. Dan uniknya Three of Cups di sini memandang pada kartu pada the stars, ada bintangnya, dia memandang sebuah konstelasi bintang di sini ya. Dan ini adalah bottom of the deck tadi ya, untuk layar pertamanya the stars gitu ya. Itu jadi kalian di sini bisa menjadi the stars yang sesungguhnya teman-teman ya, bukan the stars hasil dari diri kalian yang tidak asli, tapi diri kalian yang sesungguhnya gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle card-nya. Mohon bantuan semesta bagi teman-teman Libra di sini. Satu kartu untuk monologi oracle-nya bagi teman-teman Libra di sini. Langsung keluar 2. Oke, yang pertama, nothing will come of this situation. Void of course moon. Jadi di sini intinya adalah, saya terjemahkan, tidak ada yang akan terjadi, atau tidak, situasi ini tidak menghasilkan apapun
gitu ya. Nothing will come of this situation. Situasi ini tidak menghasilkan apapun. Ini mungkin kaitannya dengan fake profile kalian. Kalian tidak mendapatkan apa-apa karena yang dikenal masyarakat adalah diri kalian yang bukan sesungguhnya, gitu ya. Jadi ketika kalian di sini kembali ke masyarakat lalu menemukan bahwa ternyata diri kalian itu adalah tidak ada atau istilahnya fana, gitu ya, yang istilahnya fake, gitu ya, tidak realita, gitu ya. Itu akhirnya orang itu akhirnya menjadi kecewa, gitu ya, dan kalian tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian full moon in Sagittarius, look at the bigger picture, yaitu tadi ya, dengan adanya kartu Two of Wands tadi ya, look at the bigger picture. Kembali lagi di sini ada the globe-nya ya, dan Two of Wands di sini keluar 2 kali loh, keluar 2 kali. Tadi ada di clarifier untuk Nine of Wands ya, memegang globe di sini ya orangnya. Jadi maksudnya itu juga ya ada kaitannya dengan look from the bigger picture, gitu ya, lihat dari gambaran besarnya, gitu ya, bahwa notabene yang kalian alami sekarang itu belum tentu orang lain bisa mengalaminya. Jadi apa yang mesti harus malu, gitu ya, apa yang mesti harus istilahnya di devaluation of yourself, gitu ya, tidak ada, gitu ya, karena yang bisa menjalani kehidupan kalian dari mulai kalian bayi sampai sekarang ya cuman kalian, bukan orang lain, karena cuman kalian yang sukses bisa berdiri sampai sekarang. Orang lain yang ketika menjalani kehidupan kalian belum tentu bisa sukses sampai sekarang, gitu ya. Bisa jadi dia mutung di tengah jalan atau istilahnya dia malah bunuh diri atau apa kan gitu, mengakhiri hidupnya karena mungkin terlalu stres, gitu ya. Itu. Jadi intinya look at the bigger picture, see from different perspective teman-teman ya. Bahwa yaitu tadi ya, semua masalah itu yang menghadapi kalian cuman kalian yang mampu, gitu ya, belum tentu orang lain mampu. Jadi berbanggalah pada diri kalian, tidak perlu malu, tunjukkan jati diri kalian yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Libra di sini. Terima kasih bagi teman-teman Libra yang berkunjung. Terima kasih atas komen, like, dan subscribe dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Libra yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikirannya Libra. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam satu semesta.